Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini tuh aku mau cerita tentang bagaimana perasaan aku bisa melanjutkan kuliah S1 dan profesi ya. Tapi aku sambil makan ya guys. Terus aku ini agak bisik-bisik soalnya anakku lagi bobo cantik. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, kenalin aku Bidan Soba, bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Dan buat teman-teman yang udah lama ngikutin video aku, jangan lupa pastiin kalian udah subscribe. Oke? Jatuh bentar ya guys. Ini kenapa jatuh begini? Nah, sip. Aku lapar. Aku makan di sini aja. Aduh. Kalian di rumah makan apa nih? Ini siang, makan siang. Kalian makan apa di rumah? Ini aku, kalau aku ya, aku ini bentukannya kayaknya nggak estetik banget ya. Ini opor ayam sama sambal kentang gitu, biar ada pedes-pedesnya. Jadi aku tuh udah berapa hari ini nggak terlalu ini ya, semangat untuk masak dan makan karena anakku tuh si Nisa itu lagi GTM guys. Jadi dia itu lagi nggak mau makan karena kan efek dia habis sakit kayak gitu ya. Jadi akunya itu ikut-ikutan nggak pengen makan gitu loh. Hmm, tapi kan harus dipaksain ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya sih kalau ngikutin sih nggak pengen makan. Kalau anak nggak pengen makan, kitanya juga ikutan nggak pengen makan. Bener nggak ibu-ibu? Buat ibu-ibu nih yang udah punya anak balita, pasti ngerasain banget tuh yang namanya drama GTM kan. Dan kalau anak lagi GTM, itu ibunya tuh yang dirasain tuh bingung. Terus si ibunya tuh juga kayak aku juga jujur ya, semangat untuk memasaknya tuh jadi berkurang gitu. Biasanya kalau misalkan si Nisanya itu lagi heboh nih makannya, seneng makannya gitu, aku tuh jadi semangat masak. Tapi kalau dianya lagi makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, aku juga ikut-ikutan males masak karena aku udah masak capek-capek dia nggak mau makan gitu loh teman-teman. Jadi mendingan beli aja gitu, terus udah. Tadi aku mau cerita apa? Hmm, perasaan aku ya? Perasaan aku bisa kuliah lagi tuh, yang jelas senang, terus bangga ya. Ternyata aku bisa kuliah lagi gitu. Terus bisa sampai di titik ini, di tahap ini. Apalagi ya, udah bisa menyelesaikan yang namanya skripsi. Jujur ya teman-teman ya, sebelum kuliah, pasti kan banyak banget pikiran-pikiran yang ada di dalam otak ya. Contohnya tuh aku. Aku tuh dulu sebelum kuliah itu mikirnya gini, bisa enggak ya ngerjain tugasnya gitu. Terus bisa enggak yang namanya skripsi, aku bisa enggak ngerjainnya secara skripsi gitu, ya kan? Bisa enggak ya? Terus belum biayanya, ada enggak ya? Soalnya kan sekolah itu kan nggak murah ya kan, butuh biaya yang banyak. Gimana ya? Gitu-gitu. Itu yang ada di otak aku tuh itu.
Tapi setelah dijalani, ya bisa gitu. Ada tugas ya dikerjain, terus nggak ngerti ya bisa tanya ke dosen, dan dosennya juga ngeresponnya kayak ke temen gitu, nggak kayak dulu kuliah kan antara dosen dan mahasiswanya ya. Tapi kalau sekarang tuh ya kayak temen aja gitu, misalnya kita nggak ngerti gitu. Terus masalah skripsi ya, yang dulu tuh sangat menakutkan banget karena mikirnya tuh dari awal skripsi apa bisa, kayak gitu, ternyata bisa ya. Ya Allah. Makanya dari kemarin-kemarin tuh aku jarang nge-vlog kan ya teman-teman, karena satu, misalnya tuh masih nyusu ya, masih ASI gitu. Terus kedua, aku juga lagi banyak tugas di ya kuliahnya, sama aku mau fokus cepet-cepet nyelesain skripsi gitu. Aku nggak mau yang nunda-nunda walaupun kata dosenku, "Waktunya masih lama kok Bu, waktunya masih lama." Tapi aku nggak kayak gitu, gitu. Udah diklik ternyata mati. Jadi kalau tugas ditunda-tunda itu pasti lupa. Terus skripsi juga sama, kalau misalnya kita tunda-tunda, yang ada, "Kemarin habis konsul apa ya kemarin habis konsul apa ya?" Pasti kayak gitu tuh, lupa-lupa. Tapi kalau misalkan ya tugas, ya skripsi, kayak gitu, terus dikerjain cepet, walaupun deadline-nya itu masih lama, ini otak tuh kayaknya masih nyambung gitu. Kemarin habis bahas ini nih sama dosen, terus habis ini, sekarang bahas ini kelanjutannya kemarin, kayak gitu, masih connect gitu. Tapi kalau udah seminggu, 2 minggu, kadang kan dosen ada yang cepet ngerespon, ada yang enggak, kan kayak gitu ya. Ya tapi kalau misalkan yang agak lama gitu, aku juga jadi nggak connect lagi gitu. Makanya walaupun aku deadline-nya tuh masih lama, tapi aku kayak cepet-cepet pengen selesai gitu. Kalau udah selesai tuh rasanya plong. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Aku tuh tadi mau cerita, ternyata ini, apa namanya tadi, mati sendiri ini kameranya. Mmm, oh iya, aku tuh kepengen rajin nge-vlog lagi sih sebenarnya, karena aku skripsi udah selesai, Nisa juga udah nggak ASI lagi, udah aku sapih, umur 2 tahun kan, udah aku sapih. Jadi yang jelas waktu aku tuh udah ada lagi kayak gitu. Kalau kemarin kan enggak, kayaknya Nisa aja masih ASI, ya terus mau tidur juga harus ASI kayak gitu. Terus skripsi juga butuh waktu, ya butuh konsentrasi kayak gitu. Jadi ya udahlah aku nggak nge-vlog lagi tuh berbulan-bulan kayaknya. Aku tuh seneng nge-vlog ya di rumah, itu karena kalau aku nge-vlog kayak gini tuh, rasanya aku itu punya temen yang lagi diajak ngobrol gitu. Ada temen yang ngertiin aku, terus kayaknya aku bisa curhat, aku bisa cerita ini itu yang sesuka hati aku, gitu. Dan kalian adalah pendengar setiaku.
Di sini tuh lagi musim hujan, terus musim rambutan. Aku kemarin juga dikasih teman rambutan, terus dikasih tangga rambutan, alhamdulillah berkah. Sekian dulu video dari aku, semoga videoku bermanfaat ya teman-teman ya, dan semoga aku bisa rajin-rajin lagi untuk nge-vlog selanjutnya. Udah, aku juga udah selesai makan, takut misalnya bangun. Bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya, ya.